Ada kades dan organisasi masyarakat menolak kebijakan parkir gratis. Penolakan terjadi karena pengelola Migacuan merubah kebijakan yang awalnya parkir berbayar jadi parkir gratis. Aku sebagai masyarakat setuju sekali. Ngapain kita kasih uang ke pengangguran gak jelas? Mau uang kerja pak? Enak kali apa-apa 2.000. Kalian bayangkanlah parkiran Migacuan itu seramai apa. Setiap motor itu 2.000. Sehari udah mau berapa gitu? Enak kali. Menolak. Emang kepemilikan lahan itu punya kalian? Ada saham? Nggak ada kan? Jadi kalian semua yang demo itu tidak berhak mengatur. Lebih baik waktu untuk demo itu dijadikan untuk waktu cari kerja. Ini bukan Migacuan aja ya. Tempat lain juga. Banyak kali tukang parkir liar ini. Migacuan Sidoarjo, ini kan rencananya mau pakai mesin gratis kan untuk parkiran pengunjung. Tapi warga Sidoarjo terutama untuk Karang Taruna ya, sama RT dan RW itu nggak setuju, dan kelurahannya, gara-gara parkirannya gratis. Gue paham banget sih ya, di Indonesia ini ya, dengan adanya tukang parkir mungkin mengurangi pengangguran ya. Tapi balik lagi ya, tukang parkir menurut gue yang ada di Indomaret, Alfamart itu ya, pungli ya. Mau lo belanja atau enggak tetap bayar parkiran. Menurut lo nyaman nggak? Gue sih ogah ya. Emang dasar di kampung ya, otaknya pun kampungan. Siapa di sini yang gemes dengan penolakan sistem otomatis parkir Migacuan di Sidoarjo? Dan lucunya penolakan ini ada dari warga setempat, yaitu Kades dan Karang Tarunanya. Gembesnya karena praktek seperti ini tuh udah kerap banget terjadi. Terlepas bahwa sistem otomatis ini adalah suatu sistem modern yang kalau di Jabodetabek sepertinya sudah banyak sekali diterapkan. Betul, ini adalah bentuk disruptif teknologi yang mengakibatkan berkurangnya pekerja dan digantikan oleh mesin, seperti layaknya gerbang tol. Tapi itulah sebuah perkembangan zaman, dimana kalau kita tidak agile atau tidak mudah beradaptasi, maka kita akan tergilas. Gua paham dari segi warga setempat, tentunya akan jadi kehilangan mata pencaharian dan berkurangnya pemberdayaan pemuda dari warga setempat. Tapi kemudian menjadi pertanyaan gua adalah, apakah para pemuda di Sidoarjo masih berfokus dengan menggantungkan mata pencaharian dengan menjadi juru parkir? Seharusnya ini menjadi tamparan buat para pemuda-pemudi. Tidak lagi menargetkan posisi juru parkir sebagai bentuk mata pencaharian. Caranya gimana? Tingkatkan kualitas kalian dengan mau belajar hal yang baru dan menambah keterampilan-keterampilan baru. Buat yang cuma lulusan SD atau SMP, kan sekarang udah ada kejar paket. Sehingga kalian tidak terpaku dengan posisi juru parkir, di mana setiap kali ada posisi ruko yang kosong, kalian berbondong-bondong untuk jadi juru parkir. Ngelihat ada bisnis baru, kalian duluan untuk jadi juru parkir. Padahal di masa mendatang nanti, juru parkir adalah posisi yang sudah pasti akan hilang. Salut dah gue sama Kades dan masyarakat yang demo Migacuan gegara parkir otomatis. Gimana nggak salut coba? Karena mereka itu mempertahankan sumber penghasilannya mereka. Ya walaupun itu hasil dari nyusahin orang lain ya. Lagian wajar lah mereka demo. Bayangin aja gacuan ramenya kayak gimana. Hitunglah sehari 200 motor dikali 2.000. Sebulan bisa tembus sampai 12 juta itu. Cuma modal duduk-duduk sama periwitan doang. Buset, kalah itu Bitcoin. Jadi zaman sekarang kalau pengen bikin usaha orang lain jadi sepi, nggak usah ke dukun, taruh aja tukang parkir. Aduh. itu Bang Ojol ngapain tuh di situ? Bukannya nyari order keliling kayak malah ngikut-ngikut demo. Ngapain? Nggak ada untungnya. Itu mah udah urusan tukang parkir aja lah. Kita sebagai ojol ya udah nyari order, nggak usah ngikut demo yang nggak ada hubungannya sama kita. Nggak ada untungnya Bang, mending nyari order keliling biar nggak anyep. Oke. Kepala Desa dan Karang Taruna menolak parkir otomatis di Migacuan Sidoarjo. Jadi ceritanya, salah satu outlet Migacuan di Sidoarjo mau mengubah sistem parkir manual ke parkir berbasis mesin. Langkah yang menurutku bakal menambah kenyamanan customer karena lebih terstandar dan efisien. Selain itu kita juga tahu kalau masyarakat tuh udah kesel sama parkir liar yang menjamur di mana-mana. Dan seringnya mereka tuh nggak bantu apa-apa, tapi narikin duit seenaknya. Kadang 2.000, kadang 3.000, kadang juga bisa 5.000. Intinya mereka nggak punya standar lah buat penetapan tarifnya. Tapi sayangnya, langkah ini justru ditolak.
oleh Kepala Desa dan Karang Taruna di wilayah tersebut. Katanya, karena pengelolaan parkir di Gacoan memberikan manfaat ekonomi bagi pemuda dan masyarakat desa. Terus itu juga membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Kalau ditanya standing position aku gimana, jelas aku menolak dan termasuk pihak yang resah dengan adanya parkir liar. Tapi, di sini aku mau kasih perspektif kalau fenomena parkir liar adalah buah dari masalah struktural yang ada di Indonesia. Kita lihat data aja ya. Di tahun 2022, lebih dari 50% masyarakat Indonesia nggak menyelesaikan masa wajib belajar 12 tahun. Padahal, tingkat pendidikan jadi salah satu aspek krusial buat kita bisa dapat pekerjaan yang layak. Kalau tingkat pendidikannya rendah, apalagi nggak punya keterampilan khusus, kemungkinan besar bakal sulit buat dapat pekerjaan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Ditambah lagi jumlah lapangan pekerjaan yang ada nggak sebanding dengan para pencari kerjanya. Nah, akibatnya, sebagian dari mereka mungkin memilih menjadi tukang parkir liar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Solusi buat mengatasi parkir liar ini nggak cukup hanya dengan penertiban dan penegakan hukum aja. Tapi pemerintah juga harus memastikan bahwa pendidikan dapat hadir untuk setiap warga negara, serta melakukan pemberdayaan masyarakat dan menambah jumlah lapangan pekerjaan yang layak. Agar nantinya masyarakat ini bisa mandiri dan tidak memilih untuk menjadi tukang parkir liar. Di salah satu desa di Sidoarjo, warganya sempat ada yang demo ke Migacoan. Demonya ini untuk menolak sistem parkir yang memakai mesin di Migacoan tersebut. Ini kalau gue jadi tukang Migacoannya, gue bakal stop produksi dulu sih di Migacoan itu. Biar si warganya sadar gitu. Kalau lu sebagai tukang parkir tuh, ya ada, ya karena Migacoannya ada gitu. Tapi buat warga sekitar, sebetulnya kalian tuh salah sasaran kalau mau demo gitu. Harusnya kalian tuh demonya bukan ke Migacoannya, tapi demonya ke pemerintah. Pihak yang berkuasa dalam hal ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa kalian akses. Di sini bisa kita lihat juga gitu, kalau ternyata ya ada sebuah tempat atau usaha di salah satu daerah pun itu belum tentu berdampak baik terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan juga, utamanya bagi pemerintah sih, untuk memperhatikan lapangan pekerjaan yang layak bagi warganya, dan bagi pemilik usaha sebisa mungkin memberikan dampak baik juga kepada warga sekitar. Dan jangan sampai ada konflik horizontal antara warga dan warga gitu. Karena di sini sebetulnya tempat bagi pemerintah, itu mereka yang berkuasa untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Dan ini menjadi bukti kalau lapangan pekerjaan yang layak bagi warganya itu masih sulit untuk diakses atau bahkan nggak ada. Udah dengar belum berita Kepala Desa dan Karang Taruna demo tolak perubahan parkir dengan mesin dan gratis di Migacoan Gelam Sidoarjo? Belum kan? Mari kita bahas. Jadi berita ini viral dengan membawa dalih pemberdayaan masyarakat ya. Cuma ada yang unik nih. Pasti ada alasan manajemen Migacoan buat parkir tersebut pakai mesin dan gratis. Bisa saja selama proses keluar masuk kendaraan di sana tidak dilakukan dengan aman atau cenderung secara premanisme yang membuat tarifnya tidak jelas. Atau bisa saja manajemen Migacoan melalui PT Pesta Pora Abadi membuat pola baru ini demi memberi kenyamanan buat pelanggan ya. Udah nggak zaman lagi pungli yang tidak jelas. Dan apalagi jika parkir itu tidak memberikan keuntungan ke pihak manajemen ya, malah dijalankan oleh oknum pihak pengelola yang nggak jelas. Kalau saya sih baiknya setuju ya ikut perkembangan zaman, di mana peran mesin lebih jelas, apalagi ada CCTV yang mengawasi. Jangan seperti yang sering terjadi loh. Udah tertulis parkir gratis, tiba-tiba saja ada yang menjadi tukang parkir siluman yang tujuannya untuk mencari keuntungan yang tidak jelas. Ini banyak terjadi loh di negeri Konoha. Saat kendaraan parkir di tempat tersebut tidak ada tukang parkir yang mengarahkan, di saat meninggalkan lokasi tiba-tiba saja tukang parkir siluman datang dan sekonyong-konyong minta tarif yang tak wajar. Pantas warga banyak yang komplain. Moga ini bisa diperbaiki dan jika memang Karang Taruna ingin ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat, bisa saja diberdayakan dalam program sosial lainnya, yaitu pengelolaan bank sampah, pengembangan industri kreatif seperti pembuatan lilin aromaterapi, atau program batik ikat celup. Itu jauh lebih baik loh. Jika kita menganalisa ya, manajemen parkir dan manajemen Migacoan ini berada dalam satu grup, yaitu PT Pesta Pora Abadi. Sehingga wajar sih perusahaan menghendaki minim pelanggaran atau komplain. Karena jujur nih, adanya tukang parkir bukan memberi solusi loh saat ini.
Jika ada permasalahan kendaraan yang hilang atau helm yang hilang, bisa-bisanya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Jadi buat apa ada tukang parkir? Dan yang sering terjadi masalah, tidak ada kepastian biaya parkir. Ini sudah sering terjadi di area food and beverage ya, seperti mie gacoan ini. Udah banyak komplain dan banyak pengaduan dari customer. Jadi memang perlu perubahan ya. Mengambil kata yang bijak yang sering kita dengar. Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran, tidak dapat mengubah apapun. Terima kasih.